Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Engkau berikan di hari ini. Terima kasih buat keluarga-keluarga kami yang ada hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang ada, yang menjaga kami, menjadi rumah rohani kami. Terima kasih buat setiap saudara-saudara keluarga yang terus mendoakan kami. Kami naikkan syukur kepada Bapa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Sungguh-sungguh Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia atau tidak pernah sekadar atau iseng membuat kami ada hari ini. Artinya Tuhan mau berjuang, Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan masih mau supaya kami berhasil di hidup kami. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Engkaulah segala-galanya. Kehilangan sesuatu yang bukan Tuhan tidak membuat kami khawatir. Tapi janganlah kami hilang dari hadapan-Mu. Janganlah kami kehilangan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang terpenting, Engkaulah yang paling indah di hidup kami. Berkati satu persatu jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang ada di kota-kota di seluruh Sumatera, yang ada di Palembang Tuhan jamah, yang ada di Jambi Tuhan jamah, yang ada di Pekanbaru Tuhan jamah, yang ada di Binjai Tuhan jamah, yang ada di Lampung Tuhan jamah, semua kota-kota yang lain, di Dumai, CG-CG yang ada di sana, yang ada di Binjai, Siantar, maupun kota-kota perintisan yang lain. Kami berdoa mengucap syukur, kami semua serentak seluruhnya saat ini juga menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita persembahkan syukur kepada Bapa. Persembahan syukur adalah persembahan yang menyenangkan hatinya. Mari kita mengucap syukur dalam segala situasi. Bukan hanya situasi baik kita mengucap syukur, tapi situasi yang sulit pun kita mengucap syukur. Tidak ada yang memisahkan kita, jarak tidak ada dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang bisa hadir di mana saja. Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Dia ada di sini, Dia juga ada di setiap rumah. Dia ada dalam hatimu, Dia ada di ruangan-ruangan, di rumah Anda masing-masing. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, kebesaran, kejayaan, keperkasaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus, pemilik gereja Mawar Syaron. Engkaulah pemilik gereja ini. Engkaulah penebus kami, Engkau juru selamat dunia. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memanggil kami sampai hari ini. Kami ada dan kami mau mengasihi-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam perenungan kami, supaya kami belajar dari firman, supaya pikiran kami tidak dikamiri oleh dunia ini, pemikiran, kekhawatiran, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami sana sini tidak membawa kami fokusnya hilang dari Bapa. Kami mau memandang kepada Tuhan saja, kami mau melihat kepada Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Kami tinggalkan apa yang ada di belakang kami, kami berlari ke arah depan, ke tujuan kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami menanti-nantikan Engkau berbicara. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berbicaralah, kami siap. Setiap yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Silahkan duduk kembali bagi yang ada di ruangan ini, dan Anda juga yang ada di rumah Anda masing-masing. Bersama dengan saya hari ini, di depan saya ada hamba-hamba Tuhan, ada para volunteer juga yang setia melayani Tuhan. Terima kasih. Kami semua ada di sini untuk mendukung Anda, support setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, ataupun Anda yang dalam perjalanan mau bekerja atau mengurus sesuatu yang sangat penting, Anda terpaksa keluar sebentar dari rumah dan Anda kemudian di mobil melihat tayangan ini, melihat mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyertai engkau. Dan siapapun di mana saja di seluruh Sumatera, hati kami bersama dengan Anda.
Tuhan memberkati. Saya sangat merasakan dalam hati saya waktu berdoa di kursi sebelum naik ke tempat ini adalah ada orang tertentu yang sangat sedih hatinya. Saya seperti melihat seorang wanita muda yang menangis, sedih sekali wajahnya. Karena merasa terpisah dengan orang tua, tidak bisa kembali ke rumahnya oleh karena harus social distancing, harus berpisah sementara. Ketahuilah, Tuhan ada di sampingmu. Tuhan tahu bahwa engkau merindukan keluargamu. Tuhan tahu bahwa engkau rindu berjumpa dengan orang-orang yang engkau kasihi. Tahukah bahwa Yesus juga pernah dalam satu masa, Yesus pernah mengalami apa yang Anda alami, yang kita alami. Yesus pernah ketika digantung di kayu salib, Yesus merasakan kesepian yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, dia berteriak kepada Bapa, "Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perasaan demikian adalah perasaan yang begitu dalam yang dialami Yesus. Yesus tahu yang namanya ditinggalkan. Yesus tahu yang namanya kesepian. Yesus tahu hati kita kalau merasa kita kesepian. Karena Yesus pernah mengalami yang demikian. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar yang mengerti perasaan kita. Puji Tuhan, kita punya Raja segala raja yang tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu percayalah, Yesus tahu hatimu. Dan bukan hanya itu, Yesus akan memberikan engkau kekuatan di rumah Anda masing-masing. Atau di tempat di mana Anda tinggal, di kos-kosan atau dimanapun, di kota atau bahkan di luar kota atau di luar negeri. Anda merasa tidak bisa pulang. Ada Yesus di sampingmu. Dan dia mengerti perasaan hilang, perasaan sendirian itu. Terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi engkau. Bersukacitalah, ini hanyalah waktu sementara. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di seluruh Sumatera. Kasih Tuhan melimpah atas hidup Anda. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai 15. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk Anda semua yang menyaksikan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya bacakan pesan firman Tuhan. Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Anda bisa mengikuti di Alkitab Anda masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan, ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ini adalah firman Tuhan yang sangat indah. Hari ini kita mau merayakan Jumat Agung. Jumat Agung itu ada sangkut pautnya dengan Paskah, yaitu hari ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Jumat Agung adalah sebuah perkara, sebuah situasi yang sangat indah. Maknanya sangat penting dalam kekristenan. Katakan penting. Jumat Agung itu adalah sebuah peristiwa yang harus kita rayakan. Jumat Agung adalah sebuah kejadian di mana kita akan merenungkan tentang kekristenan kita sungguh-sungguh. Sangat dalam maknanya Jumat Agung ini. Jumat Agung itu jangan disepelekan, sebab ada banyak orang suka sekali dengan Natal, tapi Jumat Agung merayakannya setengah-setengah. Natal, Jumat Agung, Paskah semuanya penting. Bahkan pemerintah mengakuinya. Pemerintah Indonesia memberikan hari libur, memberikan waktu libur untuk kita merayakannya. Jadi Jumat Agung adalah sesuatu yang sangat sakral, harus direnungkan bagi setiap Anda
yang mungkin masa kecilnya bukan orang Kristen, Anda baru-baru pergi ke gereja, saya mau beritahu Anda harus masukkan ke agenda Anda. Jumat Agung adalah sesuatu yang sangat penting, maknanya sangat dalam. Inti dari Jumat Agung harus mengakar dalam hati kita. Katakan Jumat Agung sangat penting. Nah, kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Jumat Agung adalah sebuah peristiwa yang kita rayakan, kita renungkan secara pribadi maupun seluruh jemaat. Jumat Agung adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus itu ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati, dia disiksa, digantung di kayu salib. Bagi beberapa orang yang tidak percaya kepada Yesus, Jumat Agung adalah sebuah kebodohan. Kok bisa Tuhan bisa ditangkap manusia? Masa sih kalau dia Tuhan, kenapa dia harus ditangkap? Apakah Tuhan itu kekurangan kuasa? Enggak. Saya pernah mengalami, saya ceritakan supaya kita mengerti apa itu Jumat Agung. Bahwa Tuhan itu turun jadi manusia, dan oleh karena kejahatan dan dosa manusia, dia ditangkap. Tangan kita yang harusnya dipaku, kaki yang harus dipaku, pikiran dan kepala kita yang memikirkan hal yang jahat, pikiran Kristus yang dimahkotai duri. Harusnya lambung kita yang ditikam, tapi lambung Kristus yang ditikam. Yesus memberikan segala-galanya menggantikan kita. Saya pernah melayani di satu kota di Sumatera. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang memberikan seluruh hidupnya bagi seorang anak, bagi anaknya. Anaknya ini sejak masa remaja adalah anak yang narkoba. Kemana-mana hutan, ambil uang, ambil barang sana sini, papanya yang bayar. Menikah, kemudian bercerai, punya anak, menikah lagi, bercerai. Hidupnya pindah-pindah kota, minta uang sana sini, papanya yang harus tanggung. Satu kali papanya datang dan berkata kepada saya enggak tahan dengan anak saya. Padahal anaknya adalah anak angkat. Seharusnya bagi orang lain tinggalkan saja, gak ada hubungan keluarga. Mungkin bagi beberapa orang yang tahu budaya di Medan kalau masalah hutang dan sebagainya, kalau bisa masuk koran, tidak ada hubungan keluarga. Karena tidak mau menanggung. Tapi bapak ini kemudian berkata begini, tapi saya tahu saya yang adopsi dia anak saya. Saya ini seperti orang bodoh cari anak saya. Cari sana sini dari kota ke kota. Saya ini papa yang bodoh. Kalau ada orang berkata Jumat Agung adalah sebuah iman yang bodoh, memang Injil adalah kebodohan bagi dunia ini. Kita punya Bapa yang seolah-olah sekalipun semua penderitaan dan dosa ditanggungkan kepada Tuhan, Bapa di sorga rela memberikan Kristus kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu bodoh ya, menyelamatkan siapa kita. Kita ini daging, debu saja. Kita ini manusia fana, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Bagi orang yang tidak diselamatkan, Injil adalah kebodohan. Bagi kita, Jumat Agung, bagi kita yang percaya kepada Yesus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jumat Agung adalah Tuhan Yesus datang ke bumi. Dia menderita bagi kita. Saya bacakan satu perikop yang sangat terkenal dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ke 5. Ini saya jelaskan dulu mengenai Jumat Agung ya. Setelah itu saya masuk ke dalam pesan khusus bagi setiap Anda jemaat yang saya kasihi. Yesaya 53 ayat 3 berkata, Ia, artinya Yesus, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mengira bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak berkuasa, sebab dia kena tulah. Masa Tuhan bisa mati, ditangkap, digantung di kayu salib. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jumat Agung itu adalah untuk Anda. Jumat Agung itu untuk kita. Kasihnya bagimu. Yesus pertama kali dia dihindari orang untuk kita. Kalau hari ini kita semua pakai masker sana sini,
supaya kita aman. Zaman dulu saya tidak menghina orang pakai masker, bukan itu intinya. Saya juga beberapa kali pakai masker. Artinya gini, Yesus itu dihindari orang, seperti orang yang kena kutuk. Seperti orang yang pesakitan di sana sini, kalau batuk orang menghindari. Yesus terbiasa mengalaminya. Ia dihindari orang, diludahi, dipukul, semuanya. Supaya virus itu, yaitu dosa itu, virus yang paling ganas, dihindarkan dari hidup kita. Ternyata Jumat Agung adalah untuk Anda. Jumat Agung untuk kita. Katakan, Jumat Agung ternyata adalah kado untuk saya. Perenungan berikutnya yang saya mau sampaikan kepada setiap jemaat, bagi setiap Anda. Jumat Agung saya dapat rema yang sangat khusus hari ini. Ada sebuah perenungan yang indah sekali waktu saya renungkan. Lihat ke ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 dikatakan, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Saya sangat ada sebuah impresi di hati saya sangat kuat ketika saya baca ayat ini. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Garis bawahi kalimat, Yesus duduk makan bersama rasul-rasul. Di Jumat Agung ini, Tuhan Yesus mau duduk sehidangan dengan jemaat. Ini pesan yang saya dapatkan. Jumat Agung adalah kerinduan hati Tuhan yang paling dalam untuk duduk sehidangan dengan kita. Bayangkan Tuhan mau duduk sehidangan dengan kita. Katakan, Tuhan duduk sehidangan dengan saya. Katakan, Tuhan mau makan bersama-sama saya. Di Wahyu dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Tuhan itu rindu sekali bersama-sama dengan kita. Ada keakraban. Sebelum Yesus naik, sebelum Yesus maksudnya ditangkap, malam terakhir perjamuan malam. Ini adalah kisahnya yang kita baca tadi. Yesus mau makan bersama murid-muridnya. Yesus mau duduk sehidangan dengan kita. Yesus mau makan malam bersama dengan kita. Makna rohaninya, dia mau selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Dia cinta kita, dia menerima kita. Dia mau melihat kita bersuka cita. Dia mau sharing sesuatu kepada kita. Kita biasanya makan dengan siapa? Sesekali dengan orang luar, sesekali dengarkan bisnis. Tapi yang paling penting adalah kita selalu makan bersama dengan orang yang kita cintai. Yesus mau duduk sehidangan dengan kita. Kalimat ini indah sekali. Namun sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu di Perjanjian Lama. Anda kalau mau mencatat boleh, di rumah juga boleh catat ya. Di Keluaran 12 ayat 3 ada penjelasan mengenai persiapan Paskah di sini yang ada hubungannya dengan Jumat Agung. Jadi waktu bangsa Israel persiapan mau keluar dari Mesir, mereka itu siap-siap mau keluar, bawa semua barangnya. Ketika tulah terakhir akan terjadi, yaitu kematian anak sulung, Musa pergi kepada orang Israel memberitahukan, siap-siap ya, akan ada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Supaya pada waktu itu di Mesir, semua anak sulung Mesir akan meninggal kecuali anak-anak sulungnya orang Israel. Bahkan tidak, dari hewan pun tidak ada yang mati. Nah, untuk itu kalian harus menyembelih hewan. Ceritanya saya bacakan, Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan itu, diambillah oleh masing-masing seekor domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat itu ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Loncat ke ayat ke-8, Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kita bisa melihat ternyata ceritanya tuh begini. Orang Israel menyembelih domba, mereka mengambil darahnya sedikit pakai hisop. Itu sebuah dahan, ada cabangnya, dicelupkan ke darah. Lalu darahnya ditempelkan di ambang pintu rumah-rumahnya orang Israel. Supaya ketika tulah malam hari terjadi kematian di mana-mana, setiap kali malaikat kematian atau hukuman itu datang ke pintunya orang Israel, dia lihat ada lambang darah. Maka tidak akan masuk kutuk dan kematian ke dalam rumah tersebut. Makanya Jumat Agung itu dalam bahasa Inggrisnya
Passover artinya dilewatkan. Kita ini akan dilewatkan segala penyakit, segala kutuk. Saya nggak menghakimi orang yang kena ya. Pasti ada rencana Tuhan sebagainya. Tapi ada sebuah janji Tuhan bahwa Tuhan akan melewatkan hal-hal yang sulit, kematian dari hidup kita. Kalau ada lambang darah Kristus di hidup kita, di hati kita. Tapi kemudian mereka melakukan apa? Daging yang sudah dari domba yang disembelih, mereka makan bersama-sama. Dan ternyata kalau keluarganya terlalu kecil, kata firman Tuhan, boleh sama tetangga makan bersama. Lihat, makan bersama. Jumat Agung Paskah nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya makan bersama. Makan bersama. Intinya bukan makannya, nanti saya jelaskan. Intinya kebersamaannya. Katakan Jumat Agung, makan bersama Tuhan. Ini yang terjadi dalam soal makan sehidangan dengan Tuhan. Semeja dengan Tuhan, tema yang saya dapatkan. Yaitu duduk sehidangan dengan Tuhan. Kalau duduk sehidangan semeja itu, kalau seseorang ngajak kita makan di rumahnya, di meja, bersama dengan keluarga besar. Apalagi kalau Cynthia, Anda gak bisa pulang ke rumah Anda, mungkin Anda di satu tempat, jauh sekali rumah Anda, lalu ada sebuah keluarga yang mengundang Anda makan. Itu adalah sebuah kehormatan dari keluarga besar, apalagi yang lain gak diundang, Anda yang diundang. Kalau ada orang mengajak Anda makan, apalagi kalau raja yang mengundang kita makan, berarti kita sebenarnya diperhitungkan sebagai anak-anak raja. Kalau kita menyelidiki dalam firman Tuhan di Alkitab, ada banyak kejadian yang menceritakan bagaimana apa arti makan sehidangan. Contoh Daud dan Mephiboset. Daud adalah raja, Mephiboset adalah anaknya Yonatan. Daud dan Yonatan bersahabat. Yonatan kemudian meninggal, ada anaknya namanya Mephiboset. Satu kali Daud cari-cari, apakah ada keturunan dari sahabatnya Yonatan yang sudah meninggal itu? Apakah ada keturunan yang masih hidup, anaknya, cucunya atau siapa saja? Sebab saya teringat persahabatan saya dengan Yonatan, sohib saya. Dan akhirnya ditemukan ternyata ada anaknya, namanya Mephiboset. Lalu anaknya ini ternyata timpang, anaknya Yonatan ini timpang. Tapi sekalipun timpang, Daud tetap menjemputnya, bawa ke meja. Dan dia makan sehidangan dengan raja sebagai seorang anak raja seumur hidupnya. Jika Tuhan mengundang kita sehidangan dengan dia, tadi kita sudah perjamuan kudus, artinya kita anak-anak raja. Kalau kita bisa makan sehidangan dengan Tuhan, kita ini anak-anak kerajaan. Kita makan roti, minum anggurnya, kita makan sehidangan dengan Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan dari Tuhan, sebuah kepercayaan besar dari Tuhan. Kalau persahabatan manusia saja sangat dihargai, Daud bersahabat dengan Yonatan, sampai keturunannya juga tetap dapat berkat. Oleh karena saya bersahabat dengan seseorang, sampai anaknya pun saya berkati karena orang itu bersahabat dengan saya. Apalagi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan akan berkati anak-anak kita, keturunan kita, keluarga besar kita. Hubungan kita dengan Tuhan sangat penting. Persahabatan kita dengan Tuhan sangat penting. Contoh yang lain kita bisa lihat, Abraham dan 3 malaikat. Abraham satu kali ada di tenda, lalu datanglah 3 malaikat ke sana. Dan malaikat-malaikat itu berupa manusia waktu itu. Wujudnya kelihatan, Abraham datang tersungkur di depan dan berkata, jangan lampaui hambamu. Lalu Abraham mengolah makanan, lalu menyajikan kepada mereka. Dan terjadi sesuatu yang sangat indah di sana. Abraham dan 3 malaikat, mereka bercakap-cakap, ada janji keturunan yang terjadi ketika mereka ada dalam sehidangan. Abraham ada di situ, malaikat sedang makan juga. Di balik pertemuan-pertemuan makanan ini, ada rencana Tuhan. Kalau kita selidiki di Alkitab juga banyak kejadian di mana Yesus makan bersama muridnya. Makna makan bersama sekali lagi bukan soal makanannya tapi kebersamaannya. Dan intinya adalah soal hal rohani di dalamnya yang harus kita mengerti. Duduk sehidangan dengan Tuhan. Abraham ada di depan malaikat-malaikat yang sedang makan. Wujudnya manusia waktu itu. Gak usah bahas secara teologi apakah malaikat bisa makan dan sebagainya. Tapi waktu itu disajikan makanan dan malaikat itu makan. Mereka makan di depan Abraham. Dan kemudian ada janji Tuhan di situ. Duduk sehidangan punya makna yang sangat indah. Pada perayaan sebelum Yesus ditangkap, ia rindu sekali duduk sehidangan dengan murid-muridnya. Hari ini, di Jumat Agung ini, Tuhan rindu sekali duduk sehidangan dengan engkau.
Ada banyak orang hari-hari ini makan sendirian. Gak ada teman makan. Apalagi yang masih single. Mau makan bersama pun gak boleh. Tapi saya mau beritahu, saya bercanda ya. Saya mau beritahu bahwa Tuhan selalu mau duduk makan bersama Anda. Tuhan mau bercerita dengan Anda. Di meja makan Anda di rumah, pastikan ada Yesus juga di situ. Ada Tuhan yang mau berbicara kepada seorang suami. Ada Tuhan yang mau berbicara kepada seorang istri. Ada Tuhan yang mau berbicara kepada anak-anak di keluarga Anda. Tuhan hadir di rumahmu dan mau makan bersama-sama dengan engkau secara rohani. Tuhan mau datang. Mau enggak kita membukakan pintu baginya? Mau enggak kita buka dan berkata, Yesus masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Ini adalah undangan perjamuan paling indah. Bahkan di Wahyu dikatakan, di akhir zaman nanti berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan kalau mengundang kita artinya derajat kita naik. Tuhan mau mengundang kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Berarti kita anak raja. Katakan saya anak raja. Katakan aku anak raja. Beritahu kanan kiri, engkau anak raja. Katakan bersama-sama, kita semua anak raja. Artinya kita bukan orang-orang buangan, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan cinta kita, ada masa depan bagi setiap kita dan sebagainya. Perjalanan, Anda bisa lihat juga sebuah kejadian, ada perjalanan murid-murid. Waktu mereka kejadian setelah Yesus ditangkap, lalu mati, sudah bangkit beberapa kali, lalu menunjukkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Ada murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, katakan Emmaus. Dalam perjalanan itu, mereka sedang mempercakapkan apa yang terjadi. Mungkin dalam penafsiran saya mereka cerita begini. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti hari-hari ini sudah gak ada lagi. Apa yang akan kita lakukan? Yesus guru kita sudah ditangkap dan dia gak tahu lagi ada di mana. Katanya sih sudah bangkit. Dengar-dengar kabar dari beberapa wanita, Yesus sudah bangkit. Tapi kita ini gak tahu mau ngapain ya. Apa selanjutnya akan terjadi di hidup kita? Kita ikut Yesus, hari ini Yesus tidak ada. Tiba-tiba dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus menghampiri mereka, namun mereka enggak tahu. Kemudian seolah-olah Yesus mau berjalan lebih lanjut ke arah yang lain. Lalu dua murid ini berkata, memaksa dia, ayo mampir bersama dengan kami. Dan ketika mereka masuk ke dalam sebuah tempat, ke Emmaus, perjalanan ke Emmaus, ketika mereka ada di situ, dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti. Dan ketika waktu itu ternyata terjadi perjamuan kudus di antara tiga orang itu, tiga pribadi. Dua murid Yesus, satu Yesus. Namun mereka nggak tahu itu Yesus. Di meja makan itu ketika Yesus membagikan roti, terbukalah mata mereka. Dan mereka berkata, itu Tuhan. Ketika kita ada di meja bersama-sama dengan Tuhan, diundang makan oleh Tuhan, kita akan dibukakan pengertian untuk mengasihi Dia. Makanya perjamuan kudus itu penting. Duduk sehidangan dengan Tuhan, makan firman. Roti itu kan, roti secara rohani, roti rohani itu adalah firman. Dan Yesuslah firman yang hidup. Lalu tubuh Yesus tercabik-cabik untuk kita. Itu maknanya, lambang Yesus mengasihi kita. Ketika Yesus membagikan roti, ternyata mereka melihat matanya terbuka. Ada makna rohani setiap kali kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Ada makna rohani ketika kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mata kita akan terbuka. Ada makna rohani. Yesus ketika Abraham bersama-sama dengan tiga malaikat. Lalu di ayat yang lain dikatakan tinggal berdua, berarti yang satu pergi. Tinggal berdua yang pergi ke Sodom dan Gomora, kalau Anda bisa baca pasal-pasal berikutnya. Tinggal berdua, dua malaikat itu pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Lot. Ketika dalam perjalanan, Tuhan berkata begini, ada ayatnya. Tuhan berkata, apakah saya akan menyembunyikan apa yang akan kulakukan kepada Sodom dan Gomora, sedangkan dia sahabatku. Lihat makna rohaninya, Abraham itu disebut sahabat Allah. Ketika Abraham makan bersama dengan Tuhan, Tuhan gak bisa menyembunyikan rencananya dari sahabatnya. Tahu gak bahwa di meja makanlah kita tahu semua rahasia keluarga. Tahu gak ketika kita duduk sehidangan dalam hadirat Tuhan, makan roti dari sorga, kita akan mengerti tercelikan mata rohani kita.
Setiap kali kita bersama-sama dengan Tuhan makan roti, baca firman, kita akan mengerti hatinya. Duduk sehidangan dengan Tuhan sama dengan mengerti hatinya. Satu kali ketika Yonatan dan Daud dalam persahabatan mereka, Daud kemudian sudah diterima dalam keluarga Saul sebagai anak seorang raja. Daud biasanya makan sehidangan dengan Saul. Yonatan juga ada di situ. Satu kali Daud ini sudah dibenci oleh Saul. Daud melarikan diri dan tiba waktunya untuk makan bersama. Daud berkata begini kepada Yonatan, tolong kamu pergi waktu kamu makan bersama dengan papa kamu, kalau papa kamu Raja Saul bertanya tentang saya, kok saya nggak kelihatan di meja ini? Kamu beritahu kalau saya sedang pergi ke satu tempat. Dan ketika Yonatan kemudian makan bersama papanya si Raja Saul, Saul itu ketahuan hatinya gimana sama Daud. Daud berkata begini, nanti ketahuan apakah saya memang dirindukan untuk datang atau enggak. Lihat secara rohani, dalam hadirat Tuhan, duduk sehidangan dengan Tuhan, makan bersama firman, menyembah Dia, mengadakan perjamuan kudus, menerima darah Kristus di hidup kita. Peristiwa itu akan membuat kita makin mengerti siapa Tuhan. Di meja makan, beberapa hal rahasia terbongkar. Coba Anda makan sama seseorang, setiap hari makan siang sama orang itu. Akan ada banyak perkara mustahil yang terceritakan di meja makan. Mari kita lihat keuntungannya kalau kita selalu duduk sehidangan dengan Bapa. Ada undangan untuk makan di Jumat Agung ini. Makanlah rotiku, minumlah anggur, yaitu darah. Kita enggak minum darah sih. Hanya perlambangan saja. Makanya yang kita minum adalah anggur. Waktu kita hidup dalam kebenaran ini, kita akan mengerti hatinya Tuhan. Tuhan ketika Yesus dalam perjanjian lama, ketika mengunjungi Abraham, makan bersama, Abraham masak lalu disajikan. Ketika mau pergi, Tuhan berkata dalam hatinya, masa akan saya menyembunyikan sesuatu yang mau saya lakukan kepada Sodom dan Gomora, kepada dia? Bukankah Abraham ini yang akan mewarisi sebuah perjanjian kekal bahwa bumi ini akan diselamatkan lewat keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan selalu gak tahan, Tuhan selalu mau cerita tentang masa depanmu, kalau engkau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Jumat Agung ini selalu ingatkan kepada dirimu bahwa engkau harus selalu senantiasa setiap hari makan sehidangan dengan Tuhan. Supaya engkau ngerti hatinya. Saat terjadi sana sini huru hara dan juga berita-berita yang gak menentu, ingat, makan bersama Tuhan selalu menyenangkan. Kita akan tahu masa depan kita. Kita akan tahu kehendaknya. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika dua orang murid Yesus perjalanan ke Emmaus tersebut yang saya cerita tadi. Ketika mereka duduk makan, makanya ada meja di sini. Ketika Yesus duduk makan bersama dengan muridnya, yang mereka nggak tahu itu adalah muridnya, murid-muridnya nggak tahu kalau dia adalah Yesus. Maka ketika Yesus membagikan roti, ini roti beneran, ya. Ketika Yesus membagikannya, ketika firman dibagikan kepadamu, engkau akan tahu dia Tuhan. Maka terbukalah matanya. Mengenai masa depan kita yang gak menentu, mengenai situasi yang kelihatan gak menentu, saat kita baca firman, ada roti yang gak pernah kadaluarsa. Ini, firman. Saat pagi hari atau malam hari, kita membacanya, seperti kalau fisik butuh makanan, kalau kerohanian kita butuh makanan, yaitu Alkitab, yaitu firman. Kalau kita membukanya, membacanya, seperti akhir-akhir ini Tuhan bawa saya lebih lagi mencintai firman Tuhan. Saya sampai beli pewarna, saya warnain beberapa ayat dari awal tahun sampai hari ini. Saya sudah sampai ke kitab Ulangan. Saya tahu ini roti yang harus saya baca, supaya mataku tercelikan, supaya saya tahu apa rencana Tuhan. Seperti dua murid ini ketika mereka menerima roti dari Tuhan, mereka kemudian tahu bahwa itu Tuhan. Demikian juga kita. Saat kita buka Alkitab, kita tahu apa yang akan terjadi. Kita baca firman, indah sekali, janjimu menghidupkan aku. Firman yang menghidupkan kita. Hari ini ada undangan untuk kita semua di Jumat Agung ini. Maukah engkau duduk sehidangan dengan Tuhan? Untuk kita duduk sehidangan dengan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan.
Katakan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bilang kanan kiri orang di samping Anda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di ayat yang ke-8 mereka tanya sama Yesus, Guru, ini mau Paskah ini, apa yang harus kami lakukan? Ayat 8 dikatakan lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Untuk kita selalu bersama dengan Yesus, makan Jumat Agung, Paskah, makan roti yaitu makan firman. Makan dalam tanda kutip, makan Yesus, makan dagingnya. Ini enggak beneran, ini perlambangan ya. Kita bukan kanibal makan daging. Kita makan roti dari sorga. Ternyata ada kalimat penentu di situ, ada kata yang dikatakan, ada kata ini. Pergilah, persiapkanlah, garis bawahi persiapkan. Ternyata untuk kita bersama dengan Yesus, makan bersama Yesus, dari diri kita harus melakukan persiapan. Katakan persiapan. Persiapan itu artinya ada sesuatu tindakan yang disengaja untuk kita selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah tindakan yang disengaja dari kita. Ternyata ada bagiannya kita. Tuhan memang melakukan bagiannya, yaitu Tuhan digantung di kayu salib, menderita bagi kita. Tapi ada bagian kita juga, yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Makanya ada ayat berkata, Tuhan, tolong hatiku supaya aku condong kepada firman-Mu. Mencondongkan hati artinya mensengajakan diri untuk mencintai Tuhan. Karena kita ini mencintai Tuhan, kita bukan robot, kita ada perasaan. Ayo perasaan kita dan semua yang ada dalam hidup kita condongkan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Katakan persiapan. Lalu ketika mereka pergi mempersiapkannya, Tuhan berkata, begini, kamu pergi ke kota itu, nanti waktu kamu masuk, kamu akan berjumpa dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Gak tahu namanya siapa, pokoknya waktu kamu masuk, ketemu orang yang bawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakan kepadanya kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Begini, setiap kita punya bagian. Semua rasul punya bagian. Semua orang punya bagian. Ini juga mengajar kita untuk tidak sombong. Kalau rasul-rasul ini pencemburu, cemburu rohani ya, atau cemburu apa ya? Mereka merasa, kok guru persiapkan makan Paskah sama orang yang kita nggak tahu namanya siapa? Kan rasul-rasulnya itu kita, kami. Kenapa guru tiba-tiba diam-diam Yesus mempersiapkan makan Paskah bersama orang lain? Bahkan sudah di-booking ruangannya. Yesus yang melakukannya sebelum murid-murid tanya. Setiap kali Tuhan pakai kita, setiap kali Tuhan tunjuk kita, urapi kita dipakai di area tertentu, Tuhan juga pakai dan tunjuk orang lain di area tertentu. Di akhir zaman ini, di tengah situasi yang terjadi akhir-akhir ini, kita gak boleh berkata kita paling hebat antara semuanya. Bangun pagi dan berkata seandainya saya yang jadi wali kota di kota ini, pasti tertangani semuanya. Jangan pernah tunjuk orang lain, selalu tunjuk dirimu dan berkata, dalam situasi ini yang terbaik yang bisa kulakukan apa? Karena ternyata ada orang lain juga yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan Yesus memberikan contoh, tiba-tiba ada seorang perwira yang ketika datang kepada Kristus dan berkata, tolong sembuhkan pembantu saya, ajudan saya itu lagi sakit, tolong sembuhkan dia, dia baik sekali. Tapi guru nggak perlu datang susah-susah ke rumah saya. Ngomong saja satu perintah, saya akan pergi dan pasti dia akan sembuh sebab saya ini atasan. Apa yang saya beritahu, sebuah order kepada bawahan saya, pasti terlaksana. Ayo beritahu sesuatu kepada saya, maka pasti dia akan sembuh. Yesus berkata, wow, selama saya di antara orang Israel, tidak ada orang yang imannya sebesar orang ini. Yesus pun dikejutkan bahwa ada orang lain yang tidak dikenal, bisa dipakai Tuhan punya iman sangat besar. Bahkan lebih besar dari Abraham. Di antara orang Israel gak ada imannya sebesar orang ini. Bisa dikejutkan, kita pun begitu. Jangan remehkan orang di samping kita, jangan remehkan siapapun. Tiba-tiba saja orang itu bisa jadi seseorang yang berbicara di hidup kita. Kita ini bisa sangat diberkati, padahal kita gak menduga. Orang ini kok bisa ya dipakai Tuhan? Saya juga pernah demikian. Saya datang, saya mau melayani satu keluarga waktu itu di Palembang bertahun-tahun yang lalu. Saya mengira saya akan melayani keluarga itu sebab bapak ini, kakek ini, istrinya yang sudah tua juga,
istrinya ini sedang sakit kanker. Saya kira saya akan melayani mereka, ternyata dalam akhirnya endingnya waktu saya pulang, saya yang berlinang air mata. Saya yang sangat diberkati oleh kakek ini. Saya nggak menduga orang ini punya sebuah sikap hati yang waktu dia mengatakannya, itu sangat menemplak saya. Saya berkata, apakah hati saya juga sudah sehebat Bapak ini? Waktu kemudian kami mendoakan istrinya yang sudah mau mati, memang beberapa hari kemudian meninggal istrinya. Waktu saya doakan, saya kuatkan, Bapak ini berkata begini, tolong doakan supaya dia sembuh. Pokoknya kita harus lakukan yang terbaik. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, rumah susun dari kayu. Itu kalau banjir menurut saya hilang rumahnya. Sangat sederhana. Namun Bapak ini menyampaikan sesuatu kalimat yang sangat memberkati saya. Bapak ini berkata, tolong doakan, walaupun saya agama lain, tolong doakan. Karena cuman dia sahabat saya. Kalimat itu, saya nggak sanggup doa lagi, saya keluar dari rumah itu. Saya ke halaman berkata, apakah saya sudah begitu mencintai orang-orang di samping saya seperti demikian? Padahal dia bukan orang Kristen. Karena kalau orang-orang di sekeliling kita bisa sangat mencengangkan hatinya begitu mengasihi orang lain. Ada dokter-dokter di luar sana yang bukan orang Kristen, mencengangkan kasih mereka buat orang lain. Mereka bisa mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Mereka yang menangani orang-orang yang kena virus corona, mereka pun kena dan mereka meninggal. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen? Murid-muridnya waktu itu, apakah di antara mereka berpikir, kenapa Yesus menyiapkan perjamuan Paskah? Kok enggak lewat kami ya? Langsung deal sama seseorang yang kami enggak tahu juga namanya siapa. Udah pesan tempat lagi, booking tempat. Ruang atas itu, siapa yang melakukannya? Yesus yang melakukannya. Yesus mau ajari kita, di situasi yang buruk hari ini, kelihatan sulit, jangan pernah merasa paling benar. Tuhan juga bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai kita apalagi, karena Tuhan sayang kita. Kita anak-anak raja. Mari kita punya sifat seperti Kristus. Amin. Yang kedua yang kita lakukan supaya kita mengerti duduk sehidangan dengan Tuhan, yang kedua adalah dikatakan ketika Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, katanya kepada mereka di ayat 15, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Setiap kali kita duduk sehidangan dengan Tuhan, bukan makanannya yang penting. Seperti kalau disajikan makanan bersama Yesus, bukan rotinya yang penting, bukan anggurnya yang penting, Yesusnya yang penting. Ketika duduk sehidangan, murid-murid ada di kanan kirinya Yesus. Yesus berkata, aku rindu sekali makan Paskah bersama Anda semua sebelum saya ini meninggal. Aku rindu, perhatikan setiap kali kita duduk sehidangan dengan Tuhan, belajarlah hatinya. Setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, kenali hatinya. Setiap dalam ibadah atau dalam segala situasi yang sulit, cari tahu hati Bapa. Apa sih yang Tuhan mau di situasi ini? Karena itu yang paling menyenangkan Tuhan. Bukan makanan, bukan persembahan. Pernah di perjanjian lama Yesus berkata, hai orang Israel, saya tidak suka persembahanmu. Bawa pulang kambing dombamu, bawa pulang semua persembahanmu, sebab engkau memuliakan aku dengan bibirmu, hatimu menjauh daripadaku. Kalau kita duduk sehidangan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, kenali hatinya. Ada undangan bagimu untuk makan sehidangan. Tapi perhatikan, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, kalau engkau beribadah, jangan hanya berkatnya yang dicari. Carilah hatinya. Tuhan mau apa? Lalu Yesus membagikan roti di antara mereka. Perhatikan, setiap kali kita duduk makan, pelajari prinsip ini. Sharing dengan orang lain. Kenapa Yesus tidak ambil cawannya, harusnya 12 dong, atau 13 bersama dengan Yesus. Kenapa Yesus hanya menggunakan satu cawan? Yesus sengaja supaya cawan itu dari satu tempat, dari satu orang ke orang lain. Secara tidak sengaja, semua murid-murid sedang belajar. Ketika dia minum, dia harus tahan sekalipun anggurnya enak. Mungkin mahal, dari ribuan tahun mungkin. Anggur Israel lagi. Sekalipun mahal, dia harus tahan. Harus untuk orang lain juga.
Makanya jangan panik buying ya. Tahan, bagi buat orang lain. Kamu juga harus dapat bagian. Dia berikan, si Petrus berikan kepada Yohanes, atau Yohanes berikan kepada Petrus, Petrus berikan kepada Yakobus. Ketika mereka saling memberikan, Tuhan ajari kepada mereka nanti ya, orang Kristen harus begitu. Bagi sesuatu kepada orang lain. Sharing di antara mereka. Bagi beberapa orang jijik ya, satu bibir ke bibir yang lain. Tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu bukan enggak higienis. Tuhan tahu bagaimana membuat orang lain sehat. Yang lebih penting adalah maknanya. Lalu Yesus bagi juga roti. Dibagikan di antara mereka. Ketika Thomas menerima mungkin kegedean. Mungkin dia lapar waktu itu. Namun dia terpaksa harus jaga hati. Ambil sedikit saja, berikan kepada orang lain. Setiap kali Tuhan ajak kita makan bersama. Dalam hadirat Tuhan. Dalam perjalanan kekristenan kita. Ingatlah prinsip ini, sharing sama orang lain, berbagi kepada orang lain. Selalu saja Tuhan mencintai orang, selalu saja Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang selalu berbagi. Hur yang berbagi tenaga kepada Musa waktu dalam peperangan melawan orang Amalek. Hurnya menolong pegang tangan Musa. Di sisi yang lain, Tuhan kejar dan berkati cucunya Bezalel. Bezalel menjadi orang yang membangun tabernakel. Tuhan selalu berkati orang yang suka sharing kepada orang lain. Di meja perjamuan, ingatlah prinsip ini, berbagi sama orang lain. Sharing kepada orang lain. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada makanannya. Katakan, saya diundang sehidangan dengan Tuhan. Katakan, saya mau makan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Anda juga yang ada di rumah Anda masing-masing. Anda bisa bangkit berdiri bersama orang-orang di sekeliling Anda. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 19. Wahyu 19, ayatnya yang ke-9. Ini pesan untuk setiap Anda sebagai konklusinya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak domba. Berbahagialah kita mulai hari ini. Kalau kita senantiasa pagi, siang atau malam, kita membuka roti kita, buka firman, lalu membacanya. Kita meminta Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memberikan pengertian. Kita mengunyah firman, berbahagialah kita. Yang kita tahu kebenaran. Tuhan mengundang setiap Anda, setiap jemaat yang saya kasihi, selalu duduk sehidangan dengan Tuhan setiap hari. Karena memang itu undangan Tuhan bagimu. Tapi ada sisi lain, Anda juga harus mengundang Tuhan. Tuhan itu mengetuk pintu, tindakan Anda yang membukakan pintu dan mengundang engkau. Anda bisa katakan ketika Anda mungkin ada di rumah Anda hari ini, Anda berkata, Tuhan, saya mengundang engkau bagi anak-anakku. Saya mengundang engkau duduk sehidangan dengan kami di rumah kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan atas rumah kami. Engkaulah Tuhan atas anak-anak kami. Engkau Tuhan atas suami saya, atas istri saya. Engkau Tuhan atas keluarga ini. Kami mengundang Engkau hadir, makan sehidangan dengan kami ya Tuhan. Karena dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan memberkatimu. Ambil waktu untuk berdoa, masing-masing menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Di Jumat Agung, di saat kita merayakan Jumat Agung yang indah ini, kita fokus kepada Dia. Dialah roti dari sorga, Tuhan Yesus Kristus. Dialah roti, darahnya yang dicurahkan, dilambangkan dengan anggur yang kita minum tadi. Dialah segala-galanya yang membuat kita sehat. Dialah yang memberikan masa depan kepada kita. Tuhan mau bersekutu dengan kita setiap hari. Makanlah rotiku, minumlah darahku. Seperti
yang dilambangkan seperti anggur. Maka tidak akan ada tulah masuk ke rumahmu. Tidak akan ada tulah atau apapun yang membuat engkau mati. Karena segala sesuatu terjadi tidak di luar sepengetahuan Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Mari angkat kedua tangan Anda. Kira bakarala rabarala rabarala radabayas. Kira bakarala radabarala radabakarala radabarala rabakarala rabarala radabarala radas. Kira bakarala radabarala 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 rabayas. Kira bakarala rabarala radabarala rabarala radabarala. Kira bakarala radabarala. Kira bakarala radabarala radabarala radabarala. Terus berdoa. Undanglah Tuhan di hidupmu. Kira radabarala 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 radabarala. Kira bakarala radabarala radabarala. Kira radabarala 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 radabarala. Kita akan satu lagu, Jesus I Love You. Jesus I love you. Sambil Anda pegang Alkitab. Jesus I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus I love you. Anda pegang erat-erat Alkitab Anda bersama keluarga Anda. Jesus I love you. Inilah roti dari sorga yang kita harus renungkan. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus I love you. Siapapun yang melihat atau mengikuti ibadah ini, ada undangan yang paling penting di hidupmu. Lebih penting dari semua pekerjaan penting kita harus bertanggung jawab. Hubungan semuanya penting. Tapi ada sebuah undangan yang sangat penting bagimu. Maukah engkau makan sehidangan dengan Tuhan? Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dialah benar-benar makanan. Darahnya benar-benar minuman. Yang membuat kita tidak dahaga lagi di bumi ini. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita senantiasa merenungkan firman siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kita akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Akar kita akan masuk dan menghisap air yang ada. Kita akan menjadi pohon yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini. Karena ada undangan yang kita terima. Mari mendekat kepada Tuhan. Yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bisa taruh Alkitabmu di dadamu. Mari cintai firman, cintai Dia. Jesus I love you. Haleluya. Jesus I love you. For the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari kita duduk sehidangan dengan Tuhan setiap hari. Seperti dua murid yang perjalanan ke Emmaus. Ketika mereka menerima roti dari Tuhan, terbukalah mata mereka. Saat engkau duduk sehidangan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, terbukalah matamu untuk masa depanmu. Saat engkau senantiasa rajin menyembah Dia di waktu-waktu tertentu, maka engkau akan terbuka, matamu akan terbuka, hatimu terbuka untuk bagaimana menjadi ayah yang baik, yang benar, ayah yang memang selama ini pikul tanggung jawabnya besar sekali. Percaya Tuhan sanggup, engkau tidak bisa memikul sendirian, Tuhan juga memikul bebanmu. Ketika engkau belajar masuk dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan tercelikan matanya, mata rohani, pemikiran yang brilian akan Tuhan berikan untuk bisnismu, untuk hubungan-hubunganmu, untuk pabrikmu, untuk pekerjaan bisnismu, untuk pelayananmu dan segala hal yang Tuhan percayakan. Terimalah firman ini. Duduk sehidangan dengan Tuhan, menangkap isi hatinya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat kami yang menyaksikan, maupun setiap hamba-hamba Tuhan dan volunteer yang ada di sini. Berkatilah mereka Tuhan, celikanlah mata mereka hari ini. Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka doakan selama ini, tak sanggup memikirkan, rasanya di luar pikiran mereka. Tuhan tolong mereka, mereka sudah masuk ke dalam hadirat-Mu. Tercelikanlah mata mereka untuk melihat sesuatu perkara, untuk mereka selesaikan bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat kesembuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati Sumatera, Tuhan memberkati kota-kota, Tuhan memberkati CG-CG yang ada, CGL Coach TL, Tuhan mengasihimu, engkau bertanggung jawab bagi CG-mu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Sumatera, Tuhan memberkati Medan, Tuhan memberkati seluruh kota yang ada. Tuhan memberkati setiap dokter. Engkau punya dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus namanya. Panggil namanya bagimu, karena setiap dokter pun butuh dokter. Dan di atas setiap dokter ada dokter di atas segala dokter, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, berkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil pada waktunya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Terimalah dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. God bless you.